Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembahasan tentang komunikasi kelompok. Kali ini pembahasan kita tentang subtema karakteristik komunikasi kelompok. Subtema ini berarti pula suatu penjelasan tentang perbedaan antara komunikasi kelompok dengan komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Sebelumnya kita lihat dahulu pokok-pokok pembahasan dalam communication studies atau studi komunikasi, di mana komunikasi kelompok adalah salah satunya. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi seorang manusia dengan dirinya sendiri. Secara sadar maupun tidak sadar, sesungguhnya manusia itu berkomunikasi dengan dirinya sendiri, baik pada saat akan memutuskan sesuatu, saat berpikir, atau saat sedang sendiri. Kedua, komunikasi interpersonal. Syarat komunikasi jenis ini adalah harus ada minimal 2 orang atau lebih. Disebut juga komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Ketiga adalah komunikasi kelompok atau group communications. Syarat komunikasi ini adalah minimal dilakukan 3 orang atau lebih. Keempat adalah komunikasi organisasi atau institusional, yang dapat juga menggunakan media massa sebagai media pengantar pesannya. Dan kelima adalah komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan khalayak banyak di dalam masyarakat atau society, dengan menggunakan media massa sebagai alat penyampai pesan. Baiklah, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah membedakan antara komunikasi kelompok dengan komunikasi antar pribadi serta komunikasi organisasi. Yang pertama adalah komunikasi kelompok, yaitu interaksi tatap muka 3 orang atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Definisi ini dalam perspektif interaksional dimaknai bahwa komunikasi kelompok dilakukan oleh orang yang berjumlah minimal 2 orang, saling melakukan interaksi, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, serta memiliki tujuan yang sama. Sedangkan dalam perspektif mekanistik dimaknai sebagai mekanisme dasar dari sosialisasi, sumber utama tatanan sosial, nilai dan sikap. Dengan kata lain, komunikasi kelompok adalah sesuatu yang mesti terjadi dalam tatanan sosial masyarakat. Yang kedua, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung secara tatap muka di antara 2 orang atau lebih dalam kelompok kecil. Komunikator dan komunikan dapat melihat respons secara langsung, baik respons secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi jenis ini dinilai paling efektif untuk mencapai tujuan komunikasi karena berlangsung secara dialogis atau timbal balik, di mana komunikator dan komunikan dapat saling berganti peran. Sedangkan yang ketiga adalah komunikasi organisasi, merupakan pertukaran informasi di antara orang-orang dalam organisasi, di mana prosesnya secara umum meliputi tahapan attention atau perhatian, comprehension atau pemahaman, acceptance as a true atau penerimaan, dan retention atau penyimpanan. Pengertian ini dapat dimaknai dalam 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional objektif, diartikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan antara bagian organisasi. Sedangkan dalam pendekatan subjektif dilihat sebagai suatu proses penciptaan makna dari interaksi yang terjadi di dalam organisasi.